Ini dia rahasia bagaimana kamu menentukan goal setting yang tepat untuk hidup kamu. Simak pada video berikut ini. Nah, banyak dari kita yang sebenarnya tidak begitu tepat dalam merencanakan tujuan hidup ataupun goal setting dalam hidup. Nah, pertama kita coba lihat dulu, goal setting itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, short term goal atau tujuan jangka pendek. Yang kedua, mid term. Yang ketiga adalah long term goals atau tujuan jangka panjang. Karakteristiknya, kalau yang namanya short term goals itu adalah sesuatu yang sifatnya singkat. Bisa jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Target saya semester ini, target saya akhir tahun ini, target saya tahun ini, itu namanya short term goals. Ada namanya medium term goals, di mana ini target jangka menengah biasanya sampai ke dalam 5 tahun. Ya, contohnya saya mau kerja di mana, saya mau kuliah di mana, nanti 5 tahun lagi saya mau ngapain di perusahaan ini, ataupun saya mau ngapain lagi setelah lulus dari kuliah. Ada yang namanya long term goals, goals jangka panjang yang sifatnya itu lebih lama lagi, di atas 5 tahun, di mana kita menyusun sesuatu yang saat ini belum kelihatan bentuknya seperti apa, akhirnya jadi sesuatu yang diinginkan jangka panjang. Contohnya seseorang ingin menjadi presiden, gitu ya. Dia sebelumnya sudah berkarir dulu di dunia politik, dia menjadi wali kota, jadi gubernur, ya, ataupun dia menjadi anggota DPR, akhirnya duduk di menteri, ya, kemudian jadi presiden. That's a long term goals. Nah, pertama kita pahamin dulu ada 3 jenis goals tersebut. Lalu, setelah itu kita susun dengan metode SMART. Apa itu metode SMART? Nah, SMART ini sendiri adalah singkatan dari S-nya, yaitu specific, M-nya measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah relevant, T-nya adalah time based. Ya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih goals yang SMART? S, spesifik. Goal yang spesifik itu tidak hanya contohnya, saya ingin lebih bagus dalam bahasa Inggris atau saya ingin nilai saya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, no. Jadi, goals yang spesifik itu contohnya, saya ingin meningkatkan nilai TOEFL saya dari tahun sebelumnya. Spesifik bahasa Inggrisnya kepada nilai TOEFL atau nilai IELTS. Lalu digabung dengan measurable-nya, M-nya. Nilai TOEFL saya harus di 550. Boleh lagi ditambahin. Listening-nya nilainya sekian, ya, reading-nya nilainya sekian, structure-nya nilainya sekian. Itu adalah measurable, harus dengan angka, ya, angka objektif yang bisa diukur dan dicapai. Lalu kemudian achievable-nya, supaya saya dapat nilai tersebut, apa yang saya lakukan tiap hari? Contohnya, saya latihan soal 30 menit sehari, ya, atau saya mendengarkan listening dalam film, ya, yang bagus untuk meningkatkan bahasa Inggris saya selama 1 jam sehari, itu achievable-nya. Saya dalam 1 hari ataupun dalam 1 minggu, saya bisa ngelakuin usaha apa dan seberapa lama untuk mencapai nilai yang dalam measurable tadi. Lalu R, relevan. Kegiatan apa yang bisa membantu saya mencapai tujuan yang spesifik tersebut? Contohnya relevannya, oh saya punya teman chat dengan teman saya yang ada di luar negeri, atau saya ikut klub bahasa Inggris untuk mempelancar conversation saya. That's relevannya. Jangan contohnya saya mau naikin kemampuan bahasa Inggris saya khususnya TOEFL, tapi saya malah ngambil relevan activity-nya berenang. Kan nggak ada nyambungnya, kecuali berenangnya sama teman yang dari luar negeri. Lalu kemudian T-nya time bound, jadi saya harus bisa mencapai nilai 550 itu kapan? Apakah 6 bulan ke depan? Apakah 1 tahun kemudian? Dan kalau bisa sebutkan tahunnya dan bulannya. Contohnya Januari 2025, nilai TOEFL saya sudah mencapai 550. That's SMART goals. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa membuat tujuan yang tepat, baik dari jangka pendek, menengah maupun panjang. Masih banyak lagi sih cara-caranya, dan bahkan dalam tujuan SMART ini ada namanya tambahan lagi, yaitu SMARTER, evaluatif dan readjust. Nah, buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuan goal settingnya, kalian bisa belajar lebih banyak dengan nonton video-video tips dan trik berikutnya Ingatan Gajah, ataupun join ke dalam program Growth Mindset, di mana kita akan belajar menentukan goal setting berdasarkan bakat yang kita punya. Nah, teman-teman, jangan lupa tentukan tujuan hidup kita supaya kita bisa mencapai kesuksesan di masa yang depan. Tanpa perencanaan yang baik, maka tidak ada hasil yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.